Bapa dalam surga, seperti pujian yang kami naikkan, bahwa kami rindu memenuhi panggilan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami yang adalah manusia yang lemah, kami membutuhkan pertolongan Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan, supaya ya Tuhan kami dapat memenuhi kerinduan kami, kerinduan-Mu untuk dapat menjadi anak Tuhan yang setia. Berkati setiap kami ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, supaya bibir lidahnya hanya boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk kita buka bagian firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya yang ke-25, silakan Bapak Ibu Saudara ayat 26, seterusnya sampai 33. Lukas 14 ayat 25 sampai 33, beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? (33) kita baca bersama-sama. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara yang kasih Tuhan, 2 minggu yang lalu kemarin kita memperingati Hari Papa, jadi temanya pria bijaksana. Tapi sebelumnya penginjil William yang menyampaikan firman Tuhan itu membahas tentang bagaimana seorang murid Tuhan harus punya dasar yang teguh di dalam mengiring Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita masih tetap akan membahas, akan belajar tentang seorang murid. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang komitmen seorang murid. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang komitmen, sebenarnya komitmen itu adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat, kemauan yang tinggi untuk melakukan sesuatu. Dan menariknya komitmen juga dapat diartikan sebagai suatu janji. Dalam bahasa Mandarin lebih bagus lagi. Komitmen itu dikatakan janji yang harus ditepati. Jengno. Janji yang harus dilakukan. Bukan cuma sekedar janji. Misalnya, saya sudah berjanji menjemput Ibu Lisa di stasiun kereta api Ngubeng. Aduh ya. Pasar Turi harusnya, ya sudahlah Pasar Turi ya. Saya sudah janji jemput beliau. Sudah janji. Saya datang jam segini loh. Oke tak jemput jam 5. Nah saudara, saya tetap harus ya, namanya komitmen, jengno, harus tepat waktunya. Harus menepati janji itu. Maka saya pergilah ke stasiun untuk menjemput Ibu Lisa. Nah saudara yang kasih Tuhan,
Selain itu, komitmen juga dikatakan sebagai komitmen juga dari sikap hati. Menarik sekali. Komitmen dikatakan sikap hati yang diwujudkan di dalam tindakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi satu lagi tentang komitmen. Komitmen juga dapat diartikan tentang tanggung jawab. Tanggung jawab ketika seseorang diberikan tanggung jawab, dia harus melakukan tanggung jawabnya dengan baik, menyelesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi kalau mau disimpulkan, komitmen adalah janji atau tekad yang lahir dalam hati dan diwujudkan dalam tindakan. Dalam hal ini tentu ada tanggung jawab yang dilakukan. Dilakukan sampai akhir, sampai selesai. Saudara yang kasih Tuhan, ngomong dilakukan sampai selesai, itu berarti ada proses waktu yang dijalani. Proses di sini bukan hanya sekali sudah selesai, beres. Tetapi terus setiap hari dilakukan. Begitu juga ketika kita mengikut Tuhan. Ketika kita jadi murid Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mengikut Tuhan, percaya Tuhan, bukan sekedar ya aku percaya Tuhan, aku terima Tuhan sebagai juru selamat, sudah selesai. Aku berkomitmen mau ikut Tuhan, sudah selesai. Tapi besok-besok kita sudah tidak berkomitmen lagi, kita tidak terus lakukan itu dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi komitmen di sini membutuhkan proses dilakukan setiap hari. Itu sebabnya tema kita adalah commit to commitment. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk menjadi seorang murid Tuhan diperlukan komitmen, bukan sekedar kata-kata belaka, tetapi komitmen yang sungguh-sungguh lahir dari hati kita. Komitmen yang harus kita penuhi dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita sampai akhir, sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Bapak, Saudara, Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita lakukan sebagai seorang murid. Komitmen sampai akhir. Saudara, Tuhan tidak ingin kita ketika mengikut Tuhan memiliki motivasi dan tujuan yang salah. Seperti yang dilakukan pada orang-orang yang dikisahkan dalam Injil Lukas ini. Di mana ada kebanyakan orang hanya ingin melihat mujizat yang Yesus lakukan. Saudara, mereka melihat Yesus bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Mereka terpukau. Mereka melihat bagaimana mereka disembuhkan dari lumpuhnya. Mereka disembuhkan dari butanya. Tuhan Yesus menjamah mereka langsung sembuh. Langsung melek, langsung angkat tilam. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak ingin kita juga ketika kita mengikut Tuhan hanya mau cari berkat saja. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu penuh kasih. Ketika orang banyak mengikut Tuhan, waktunya makan, mereka tidak punya makanan. Oh, Tuhan sediakan, Tuhan kasih mereka berkat. 2 ikan, 5 roti diberkati jadi 5.000 makan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak lagi yang Tuhan lakukan. Nah, Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Tuhan tidak ingin kita jadi pengikut Tuhan hanya untuk mujizat, berkat, kejabatan, ketenaran, dan yang lainnya. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh berkomitmen. Oleh karena itu ketika orang banyak berbondong-bondong, dalam ayat 25 kita bisa lihat, ketika orang banyak berbondong-bondong atau berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus, maka dia menggunakan kesempatan baik ini untuk mengajar mereka. Saudara, Tuhan Yesus memberikan 3 syarat supaya mereka atau kita saat ini menjadi murid yang berkomitmen kepada Tuhan. Syarat yang pertama,
mengasihi Tuhan lebih dari siapapun juga. Mari kita perhatikan ayat yang ke-26. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam bagian ini kalau kita perhatikan, tentu akan menimbulkan pertanyaan, ya. Karena ada ayat membenci bapaknya, ibunya. Seakan-akan ayat ini mungkin dalam benak kita bertentangan dengan hukum kelima yang diberikan Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kalau kita mau perhatikan, supaya kita tidak bingung, kata membenci di dalam ayat 26 ini, itu asalnya dari bahasa Yunani, miseo, yang artinya membenci atau tidak mengajukan. Nah, tadi sudah saya katakan, kalau ayat ini kita telan mentah-mentah secara harafiah, maka kita akan memberikan pemahaman buat kita. Pemahaman yang berbahaya, karena ayat ini sangat bertolak belakang, bertentangan dengan hukum kelima. Tadi sudah saya katakan di awal. Oleh karena itu kita perhatikan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu nampak lebih jelas, ya. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat 26 itu dikatakan begini. Kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Nah, saudara, dalam versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kita dapat melihat bahwa yang tidak dapat menjadi murid Tuhan atau pengikut Tuhan adalah orang yang lebih mencintai, lebih mengutamakan orang tuanya, istrinya, anaknya, bahkan dirinya sendiri daripada mengasihi Tuhan. Jadi dalam hal ini Yesus tidak bicara tentang membenci keluarga. Yesus tidak sedang melarang kita untuk membenci sesama kita. Tetapi yang Yesus kehendaki adalah kita mengasihi Tuhan. Kita punya relasi dengan Tuhan. Kita punya ikatan, kedekatan dengan Dia. Satu hal lagi yang harus kita pahami. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan merindukan setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan ini lebih mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kasih kepada Tuhan itu harus kita aplikasikan di dalam tindakan, yaitu mengasihi sesama kita. Sesama kita dalam hal ini ada bapak, ibu, anak, istri, saudara-saudara kita, bahkan diri kita mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita lebih mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Memprioritaskan Tuhan di dalam segala laku kita. Setiap hari, setiap jam, setiap waktu, setiap detik. Dengan kata lain, kita mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Sampai akhirnya Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara, itulah komitmen. Bukan sekali jalan, tetapi setiap hari kita lakukan. Komitmen yang terus-menerus dilakukan sampai pada akhirnya kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan setiap kita saat ini? Kita yang sudah menerima anugerah keselamatan Tuhan.
Tuhan mau kita mengasihi Dia. Tuhan mau kita mengutamakan Dia, menjadikan Dia yang terutama dalam hidup kita, bukan yang nomor kesekian. Seringkali kita kebalik melakukannya. Seringkali saudara yang kasih Tuhan, kita menaruh Tuhan, menempatkan Tuhan pada posisi nomor kesekian. Pekerjaan yang terutama, keluarga, hobi, dan yang lainnya. Baru Tuhan. Saudara, Tuhan tidak ingin kita berbuat demikian. Tuhan mau hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mau kita menempatkan Dia, mengutamakan Dia. Saudara, panggilan hidup kita sebagai orang Kristen adalah memenuhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Panggilan kita adalah mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan setiap kita saat ini? Apakah Tuhan sudah kita taruh pada tempat yang tertinggi? Apakah hati kita ini hanya ada Tuhan saja, bukan yang lainnya? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara ingat dengan tokoh Alkitab yang dikenal dengan sebutan Bapa orang percaya. Saudara, Abraham dikatakan mengasihi Tuhan. Abraham setia kepada Tuhan. Saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan keluarganya dan tanah kelahirannya, Ur Kasdim. Saudara, Tuhan memanggil itu, waktu itu Tuhan tidak katakan pergi Abraham, ayo keluar, pergilah ke negeri Kanaan. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan masih katakan ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Jadi belum tahu negeri mana yang akan diberikan Tuhan kepada Abraham. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi di dalam ketaatannya. Ketaatan ini adalah bukti dari dia mengasihi Tuhan. Bukti dari dia mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, Abraham pergi meninggalkan keluarganya. Meninggalkan bapaknya. Pergi memenuhi panggilan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Abraham karena kasihnya kepada Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sampai pada akhirnya Abraham memegang komitmennya sebagai anak Tuhan. Hidup setia sampai mati. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan juga rindu, mau kita mengasihi Dia dan mengutamakan Dia di dalam hidup kita, bukan yang lainnya. Oleh karena Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu dengan kasih-Nya yang besar, yang tidak terbatas, sampai mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Biarlah ini boleh menolong kita menjadi murid yang sungguh-sungguh berkomitmen mengasihi Tuhan, bukan cuma hari ini, tetapi besoknya sampai pada akhir hidup kita. Syarat yang kedua untuk menjadi seorang murid yang berkomitmen adalah memikul salib. Saudara yang kasih Tuhan, saya bacakan dalam ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam bagian ini Yesus katakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara, kalau kita perhatikan kata memikul di sini, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memikul itu merupakan bentuk kata kerja yang dapat diartikan sebagai menanggung, mengangkat di atas pundak atau memanggul. Kata dasarnya panggul. Saudara, menanggung dan memanggul, ini berarti ada beban yang harus kita panggul, yang ada beban yang harus kita tanggung. Saudara, beban di sini bukan bentuk salib, kayu salib mentah-mentah begitu. Kayu salib yang besar. Dalam kemarin kita mengadakan kantata Jumat Agung. Ada seorang anak pemuda yang mempraktekkan jadi Yesus, ngangkat salib. Ya, ngangkat kayu salib. Kayunya ringan, kita buat ringan supaya dia enggak
waktu manggilnya enggak keberatan. Saudara yang kasih Tuhan, bukan salib itu, bukan salib yang sama dipikulnya oleh Tuhan ketika Tuhan menebus dosa kita. Tetapi beban di sini lebih mengarah kepada konsekuensi kita. Konsekuensi atau resiko yang harus kita tanggung atau kita pikul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak salib, tapi salah satu bentuk salib yang harus kita pikul sampai hari ini, sampai nanti adalah penyangkalan diri. Nah, Saudara, sebagai orang percaya, salib kita itu adalah menyangkal diri. Saudara, menyangkal diri artinya mengatakan tidak terhadap diri sendiri. Mengatakan tidak kepada keinginan kita sendiri. Saudara, menyangkali diri itu berarti kita sedang melawan kemauan diri kita. Kita sedang melawan keinginan hawa nafsu kita, serta kedorongan-dorongan kedagingan yang ada dalam diri kita, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan memberikan diri kita, menyerahkan hidup kita untuk taat kepada Tuhan saja. Inilah arti menyangkali diri. Dan sebagai orang Kristen, saudara, penyangkalan diri ini merupakan pengorbanan yang harus kita lakukan. Penyangkalan diri ini merupakan pengorbanan yang mungkin akan menimbulkan penderitaan buat kita. Karena enggak mudah menyangkali diri. Saudara yang kasih Tuhan, kita hidup di era yang serba luar biasa. Kalau dulu waktu saya kecil, telepon rumah itu masih puteran. Mungkin Bapak Ibu zamani ya, yang segolongan dengan saya. Ngangkat telepon, saya leren diputar, krek. Balik SOS, terus muter lagi. Nah saudara, sekarang hanya dengan satu genggaman, satu telunjuk saja, kita bisa melakukan banyak hal. Saudara, dunia menawarkan begitu banyak godaan yang bisa menjatuhkan kita. Dunia menawarkan banyak godaan untuk memenuhi hawa nafsu kita, kedagingan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu penyangkalan diri itu di sini diperlukan. Saudara, dunia menawarkan ketenaran. Dan banyak, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang meninggalkan jalan imannya hanya untuk mengejar ketenaran. Hanya untuk mengejar apa yang bisa memenuhi hawa nafsunya. Pujaan hati. Ada banyak anak Tuhan yang jatuh, mengingkari imannya untuk menikah dengan orang yang tidak menyembah Tuhan. Yang tidak menyembah Yesus, tidak percaya Yesus. Ada banyak, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, penyangkalan diri ini harus kita pikul sebagai salib kita. Dan penyangkalan diri ini terus setiap hari harus kita lakukan. Merupakan salib yang harus kita pikul setiap harinya. Kita terus harus menyangkali diri kita, melawan hawa nafsu kita, kedagingan kita. Saudara yang kasih Tuhan, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, selama kita masih hidup sebagai anak Tuhan, kita harus terus menyangkali diri sebagai salib yang harus kita pikul. Inilah komitmen, dan itu tidak mudah, tidak gampang. Saya sudah katakan, butuh pengorbanan, butuh kesetiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari satu-satunya jalan yang harus kita lakukan, meminta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang memampukan kita. Kita manusia lemah enggak mampu kalau tanpa ada Tuhan. Tuhan
Tuhan yang menolong kita, menguatkan kita untuk memikul salib kita, menyangkalan diri ini. Saudara, hanya dengan berserah kepada Tuhan saja, kita akan dapat melakukan penyangkalan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Sekali lagi saudara, kita tidak bisa dengan usaha kita sendiri memikul salib Tuhan. Ada banyak salib Tuhan, salah satunya penyangkalan diri. Kita tidak bisa menyangkali. Dunia begitu menawarkan segala sesuatu yang memuaskan kehendak kita, hawa nafsu kita. Oleh karena itu, saya mengajak setiap kita, mari kita mau bersama-sama menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Hanya berserah kepada Tuhan saja yang dapat menolong kita untuk menjadi murid yang berkomitmen. Untuk menjadi murid yang taat, setia dalam mengikut Tuhan. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah, syarat ketiga untuk menjadi murid yang berkomitmen adalah melepaskan diri dari segala miliknya. Mari kita perhatikan di ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini Tuhan mengajarkan bahwa barang siapa ingin menjadi murid Tuhan, murid Yesus dan mengikut Dia, maka haruslah dia memutuskan lebih dahulu apakah dia siap atau tidak siap dalam membayar harga. Saudara, ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Tuhan. Dan harga yang harus kita bayar untuk menjadi murid Tuhan adalah dengan melepaskan diri dari segala yang kita miliki. Nah, saudara, melepaskan diri dalam bahasa aslinya itu berarti membuka ikatan yang sedang terikat. Dan kemudian dilepaskan. Jadi kalau ayat ini diterjemahkan, itu berarti yang tidak dapat menjadi murid Yesus adalah mereka yang masih terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan segala yang dia miliki. Nah, saudara, segala yang kita miliki, mungkin dalam hal ini disorotinya adalah harta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sadar atau tidak sadar, harta itu seringkali mengikat kita demikian rupa. Bahkan Tuhan Yesus saja dalam Matius 6 ayat 21 itu juga mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Artinya, hati kita itu semua kita curahkan pada harta milik kita. Maka tempat untuk Yesus bertahta di hati kita sudah tidak ada lagi. Nah, saudara, apakah pernyataan Tuhan ini punya arti kita itu tidak boleh punya harta yang banyak? Tidak ya. Kalimat Tuhan ini bukan berarti kita tidak boleh punya harta yang banyak. Boleh punya harta yang banyak. Tetapi yang Tuhan mau katakan di sini adalah kita tidak boleh terikat dengan harta itu. Kita tidak boleh menyembah harta itu. Menjadikan harta itu segala-galanya dalam hidup kita. Sehingga kita melupakan Tuhan. Hanya harta yang kita pikirkan. Lebih gampangnya begini. Orang bisa hidup tanpa rumah yang besar, rumah mewah.
Orang juga bisa hidup tanpa mobil yang bagus, yang indah, tanpa harta yang bergelimpahan. Tetapi orang tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Ya. Saudara, kita bisa hidup tanpa segala-galanya, tapi kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Dia adalah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita. Saudara yang kasih Tuhan, yang kita butuhkan di sini adalah Tuhan, sang sumber itu sendiri. Bukan harta yang kita butuhkan. Bukan juga kemewahan yang kita perlukan. Tetapi Tuhan, pemberi hidup itu sendiri. Saudara, kemarin waktu pemuda dikatakan harta itu hanya titipan belaka. Harta bukan nomor, bukan segala-galanya dalam hidup kita. Harta, ketika kita punya harta yang banyak, itu berarti Tuhan memberkati kita. Tuhan menitipkan hartanya untuk kita kelola. Tetapi itu tidak berarti kita tidak butuh Tuhan. Ketika kita butuh Tuhan di dalam segala langkah hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk dapat menolong kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mau bersama-sama menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada harta kita. Dan penyerahan diri kita kepada Tuhan itu terus menerus kita lakukan. Bukan sekali seumur hidup kita, tapi seterusnya hari demi hari kita mau menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita, hati kita, bahkan jiwa kita hanya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Apakah keberadaan harta milik kita itu telah mencondongkan hati kita? Apakah kita menyandarkan hidup kita pada harta milik kita? Ataukah kita sungguh-sungguh bersandar menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita. Mari kita mohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang boleh memberikan, memperbarui, menolong kita untuk memperbarui komitmen kita. Menjadi murid yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Melebihi apapun. Melebihi harta milik kita. Melebihi orang tua kita. Sesama kita. Mari kita mau menanggung salib kita. Menyangkali diri kita, melawan hawa nafsu kita. Dan mari kita mau menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Memberikan hidup kita, jiwa raga kita hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kita. Saya mengajak kita menyanyikan pujian yang mengingatkan, ku berikan hatiku. Kita mau janji, biarlah pujian ini jadi komitmen kita bersama. Memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan yang lainnya. Mengikut Tuhan sampai akhirnya. Menyatakan jalan hidup kita adalah jalan iman. Iman yang setia kepada Tuhan. Bukan kepada harta yang kita miliki. Bukan kepada sesama yang kita kasih. Tapi hanya Tuhan saja yang harus kita berikan hidup kita kepada. Hanya butuh Tuhan.
berdoa. Tuhan, inilah komitmen kami, menyerahkan hidup kami, hati kami, seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Kami senantiasa menjadi murid yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, berkomitmen untuk mau memikul salib Tuhan, menyangkali diri kami walaupun itu tidak mudah ya Tuhan. Kami boleh, tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh dapat menjadi anak Tuhan yang menyerahkan segala-galanya hanya untuk Tuhan. Bapa dalam surga, ampuni kami jika selama ini kami seringkali menjadikan Engkau nomor kesekian dalam hidup kami. Ampuni kami, seringkali kami gagal di dalam menyangkali diri kami. Seringkali ya Tuhan kami memuaskan hawa nafsu kami, keinginan daging kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami masih terikat dengan hal-hal duniawi, harta kami. Saat ini Tuhan kami rindu, kami mohon pertolongan-Mu, supaya Engkau sendiri yang boleh memberikan hikmat kepada setiap kami. Menolong kami, memampukan kami untuk menjadi murid yang sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan sampai akhir. Berkomitmen setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan pada pemimpin.